Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yapsyar Rejokuk, NPM 1985 30 150. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi nonverbal yang berjudul Gerakan Kepala. Dosen pengampu yaitu Ria Ukur Ginting. Oke, kita ke pembahasannya. Definisi komunikasi nonverbal diambil dari Judy Verset. Mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai sebuah proses penggunaan pesan tanpa kata yang menimbulkan makna. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti melambaikan tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Kita pasti pernah melakukan hal ini, misalnya secara berbicara, badan juga bergerak untuk memperjelas apa yang kita sampaikan dengan kata-kata. Baru fungsi komunikasi nonverbal. Karena jarang digunakan, banyak orang yang menganggap komunikasi nonverbal tidak memiliki fungsi yang menonjol. Hal ini tentu saja tidak benar. Walau kita tidak menggunakan secara sengaja, kita bisa secara tidak sadar menggunakan komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Menurut Agrelli, pada tahun 1988, perilaku nonverbal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Mengekspresikan emosi. Dalam artian bahwa emosi pada umumnya diekspresikan melalui wajah, tubuh, dan suara. 2. Mengirimkan sikap interpersonal, yaitu membentuk dan mengelola hubungan. 3. Presentasi diri atau menampilkan kepribadian seseorang kepada orang lain. 4. Melengkapi pembicaraan dengan tujuan untuk mengelola umpan balik, perhatian, dan lain-lain. Vokalisasi dan perilaku nonverbal adalah sesuai dengan ujaran percakapan virtual, menggunakan salam, gerakan tangan, dan lain-lain. Baru jenis-jenis komunikasi nonverbal. Sebagai bahasa verbal yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Begitu pula dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kinesik, gerakan tubuh yang termasuk postur tubuh. 2. Proksemik, penggunaan ruang dan jarak dalam komunikasi. Kronemik, mengorganisasi dan menggunakan waktu dan pesan yang diciptakan. 4. Paralinguistik, suara tanpa kata dan karakteristik bahasa tanpa kata. 5. Artifak, ornamen-ornamen yang diperlihatkan. 6. Aptik, perilaku menyentuh yang mengirimkan makna selama interaksi. Baru selanjutnya komunikasi nonverbal, yaitu kinesik, kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya mengangguk. Ya. Untuk mengatakannya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja. Untuk menunjukkan kemarahan. Untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan atau untuk melepaskan ketenangan. Selanjutnya, gerakan kepala. Di sini gerakan kepala merupakan salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Gerakan ini juga dapat membantu seseorang untuk menyampaikan pesan tanpa kata berbicara. Gerakan kepala juga bisa digunakan sebagai bantuan untuk memperkuat komunikasi verbal. Misalnya, ketika seorang bertanya, apakah kamu mau saya ambilkan segelas minuman? Namun karena kondisi ruangan yang begitu ramai dan berisik, ia tidak bisa mendengarkan begitu jelas. Kita biasanya akan menggunakan kepala sambil berkata, ya, sehingga lawan bicara masih tetap bisa mengerti apa yang kita sampaikan karena dibantu oleh gerakan kepala. Selanjutnya, di sini seorang pria Indonesia yang meninggalkan Mumbai di India untuk kembali ke Indonesia pernah terheran ketika kuli yang membawakan barangnya dari interaksi
menuju ruangan tunggu bandara, menggeleng-gelengkan kepalanya, seraya tetap berdiri dan tersenyum. Setelah ia membayar jasa-jasanya sebesar $2, ia pikir upah tersebut kurang, sehingga ia menambahkan upahnya $1. Namun, pria tersebut masih tetap berdiri, menggelengkan kepala, dan tersenyum makin melebar. Karena jengkel, pria tersebut meninggalkan dia. Ternyata berdasarkan obrolan bersama orang Mumbai, menggelengkan kepala di sana berarti tanda setuju dan terima kasih atas pemberian upah tersebut. Jadi sama artinya dengan menggunakan kepala di Indonesia. Oh, itulah contohnya ya, menggerakkan kepala. Nah, di sini ada video yaitu Indian Mood. Sini saya pokoknya India Plate ya, yang dari contohnya orang Indonesia pergi ke Mumbai tadi. Itulah videonya. Berarti kesimpulan dari yang saya ambil yaitu mata kuliah nonverbal yang berjudul gerakan kepala. Makna dari gerakan kepala sebenarnya beragam dan tidak bisa selalu disamakan, karena di tiap negara ada perbedaan, dan itulah menjadi ciri khas masing-masing negara yang menjadikan keunikan tersendiri. Gerakan kepala bisa menyatakan setuju dan tidak setuju, atau menyatakannya dan tidak bisa juga diartikan seseorang sedang menyimak atau mengerti akan suatu pembahasan yang sedang dibahas. Itulah dari kesimpulannya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Selamat melihat video saya.